Topik atau isu hukum yang akan saya bahas ini berkaitan dengan Inara Rusli. Kenapa saya masih tertarik untuk membahas berkaitan dengan persoalan ini? Karena ternyata dalam perkembangannya Inara Rusli ini melaporkan laki-laki yang mengaku sudah bercerai ini kemudian melakukan perkawinan secara agama dengan Inara Rusli. Inara Rusli merasa dia adalah korban penipuan dari laki-laki beristri ini. Pertanyaannya sekarang, apakah tepat Inara Rusli mengklaim bahwa dirinya adalah korban penipuan? Dan apakah kemudian laporan yang dia lakukan ini akan membebaskan dia dari dugaan tindak pidana overspell ataupun dugaan tindak pidana menghapuskan atau menyembunyikan asal-usul perkawinan? Saya akan menjawabnya satu persatu, teman-teman sekalian. Yang pertama, apakah tepat jika Inara Rusli menganggap dirinya adalah korban penipuan dari seorang laki-laki yang masih terikat pada perkawinan yang sah atau memiliki seorang istri tersebut? Maka jawabannya adalah tidak tepat Inara Rusli mengklaim dirinya sebagai korban penipuan. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, saudara Inara Rusli ini pernah terikat pada perkawinan. Dan saudara Inara Rusli ini secara hukum sudah mengetahui secara pasti bahwa suatu perceraian yang diakui sah secara negara itu adalah ketika perceraian itu sudah diputuskan melalui putusan pengadilan. Yang kedua, jika si laki-laki ini hanya menyatakan sudah menjatuhkan talak kepada istri sahnya, dan kemudian saudara Inara Rusli ini langsung bersedia menikah dengan laki-laki tersebut, maka secara hukum Inara Rusli ini bukanlah sebagai korban. Justru dia ini adalah orang yang ceroboh karena dia tidak melakukan verifikasi lebih lanjut mana dokumen perceraiannya, mana putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinannya sudah putus karena perceraian, mana akta cerainya, seperti yang dia pernah alami sebelumnya dalam perkawinannya dengan Virgon. Dengan demikian, berdasarkan dua aspek ini, maka Inara Rusli tidak tepat jika dikatakan sebagai korban penipuan dari seorang laki-laki yang masih beristri dan terikat pada perkawinan yang sah. Lalu kemudian yang kedua, apakah kemudian dalil bahwa dia sebagai korban penipuan dan laporan pidana yang dia lakukan terhadap seorang laki-laki beristri ini akan membebaskan dia dari dugaan tindak pidana overspell maupun menghapuskan asal-usul perkawinan atau melakukan perkawinan padahal dia tahu ada halangan yang sah untuk perkawinan tersebut dilakukan? Maka jawabannya adalah tidak akan membebaskan saudara Inara Rusli atas dugaan tindak pidana tersebut. Kenapa saya katakan bahwa secara hukum si laki-laki tersebut masih terikat pada perkawinan yang sah? Maka ketika Inara Rusli melakukan overspell, melakukan gendak dengan laki-laki beristri ini, maka secara hukum dapat dianggap bahwa kedua orang ini telah melakukan dugaan tindak pidana overspell. Kemudian yang kedua, mereka mengakui bahwa telah terjadi perkawinan secara agama. Artinya apa? Telah memenuhi unsur di mana mereka berdua secara sadar mengetahui masih ada halangan yang sah atas perkawinan tersebut dan tidak seharusnya perkawinan itu dilakukan. Dengan demikian, pelaporan dan mengklaim bahwa dia adalah korban penipuan tidak akan membebaskan Inara Rusli dari dua dugaan tindak pidana ini. Semoga dalam proses penegakan hukum nantinya terang benderang apakah klaim sebagai korban penipuan ini benar-benar terjadi atau itu hanya dalil atau alibi yang disampaikan untuk membebaskan Inara Rusli dari pertanggungjawaban pidana. Saya izin untuk stage videonya Dr. Richard Lee. Saya kebetulan menonton video podcastnya dan saya melihat bahwa podcast ini semata-mata dilakukan tujuannya ingin membersihkan namanya pihak perempuan, yakni pihak Inara ya di sini ya saya melihatnya. Ada beberapa isu hukum yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan kejadian ini ya, di mana pihak laki-laki ini menyampaikan bahwa dia menceritakan kepada Inara bahwa dia sudah menjatuhkan talak kepada istri sahnya. Kemudian mereka melakukan perkawinan secara agama. Pertanyaannya, atas perkawinan yang dilakukan tersebut, apakah ada konsekuensi hukum yang serius atas perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki ini dengan Inara? Teman-teman sekalian,
Kalau kita berbicara tentang perkawinan dalam sistem perkawinan di Indonesia, khususnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada prinsipnya Indonesia menganut perkawinan monogami atau perkawinan itu hanya satu. Meskipun dalam keadaan tertentu diperbolehkan untuk adanya poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi poligami yang dimaksud di dalam undang-undang perkawinan tidak berlaku terhadap hubungan yang dilakukan pihak laki-laki ini dengan inara dan istri sahnya. Kenapa saya katakan tidak berlaku? Karena si laki-laki ini menikah dengan inara tanpa sepengetahuan istri pertama, tanpa persetujuan istri pertama. Artinya apa? Syarat-syarat poligami yang sudah ditentukan dalam undang-undang perkawinan itu tidak terpenuhi. Kemudian, kawan-kawan sekalian, berbicara tentang bahwa si laki-laki ini sudah menyampaikan telah melakukan talak. Apakah secara hukum talak yang diberikan itu sudah mengakibatkan perceraian? Jawabannya adalah tidak. Kenapa jawabannya tidak? Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sudah tegas diatur bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan. Artinya secara hukum antara laki-laki ini dengan istri sahnya belum terjadi perceraian, masih terikat pada suatu perkawinan yang sah. Sehingga perkawinan yang antara laki-laki ini dengan inara berpotensi adanya suatu tindak pidana jika pihak istri kemudian melaporkan atas dugaan perkawinan maupun dugaan hubungan badan yang dilakukan oleh inara dengan laki-laki ini. Kalau kita melihat ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku saat ini, yakni KUHP, sudah diatur ketentuan overspel dalam pasal 284, di mana seorang laki-laki yang terikat perkawinan melakukan hubungan, melakukan gendak dengan perempuan. Dan dalam peristiwa ini, dalam kejadian ini, perkawinan yang dilakukan oleh inara dan laki-laki ini tidak membebaskan mereka berdua dalam dugaan tindak pidana yang diatur di dalam pasal 284 KUHP. Selain itu, teman-teman sekalian, kalau si laki-laki ini tetap bersikukuh bahwa dia yang membohongi inara, bahwa dia menyatakan dia sudah bercerai, maka terhadap laki-laki ini dapat dikenakan ketentuan pidana dalam pasal 280 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun. Tetapi berkaitan dengan peristiwa ini, saya memiliki keyakinan, saya berpendapat bahwa pihak inara ini harus bertanggung jawab. Kenapa saya bilang harus bertanggung jawab? Karena si inara ini adalah pihak yang sebelumnya sudah pernah melakukan perceraian. Artinya apa? Secara hukum si inara ini tahu bahwa perceraian itu baru sah dan berlaku secara hukum ketika itu dilakukan melalui sidang pengadilan. Dan si inara ini tahu betul bahwa kalau belum ada putusan pengadilan, maka hubungan perkawinan yang sah itu belum putus karena perceraian. Dengan demikian, karena dia tetap melangsungkan perkawinan berdasarkan pengakuan dari pihak laki-laki ini dan mengakui sudah melakukan hubungan badan seperti yang tercantum dalam video ini, maka terhadap laki-laki ini maupun inara dapat diproses berdasarkan ketentuan dalam pasal 279 KUHP, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan dan perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Ayat 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Artinya apa? Laki-laki ini dan si inara tahu bahwa perkawinan yang mereka lakukan itu ada penghalangnya, yaitu perkawinan yang sah antara laki-laki ini dengan istri sahnya. Dengan demikian, baik inara maupun laki-laki ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Jadi teman-teman sekalian, di luaran sana, laki-laki kardus maupun perempuan kardus, kalau Anda memang mau memiliki hubungan dengan seseorang, pastikan dulu bahwa seseorang ini tidak terikat pada perkawinan yang sah. Kalau dia terikat pada perkawinan yang sah, pastikan terlebih dahulu bahwa hubungan perkawinannya itu sudah putus dengan perceraian yang diputuskan melalui putusan pengadilan.
Kalau saudara berhubungan dengan laki-laki atau dengan perempuan yang masih terikat pada perkawinan, bahkan Anda melakukan perkawinan, ada konsekuensi hukum pidana serius yang dapat dibebankan kepada saudara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu dalam edukasi hukum selanjutnya.